Diam bukan selalu emas. Kadang, diam adalah rasa takut yang menyamar dalam sunyi. Seperti bayangan yang bersembunyi di balik cahaya. Ada bisikan-bisikan yang terhenti bukan karena rasa hormat, melainkan karena ketakutan. Ketakutan yang mendalam. Ketika orang-orang berhenti membicarakanmu di belakang, itu bukan karena mereka telah melupakanmu. Tidak, justru sebaliknya. Mereka berhenti karena mereka tahu kamu sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih berpengaruh. Mereka tahu ini adalah waktumu. Ketika waktumu telah tiba, kata-kata mereka kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah tindakanmu, langkahmu, dan caramu mengubah dunia. Mereka tidak lagi berani berbisik, karena bahkan bisikan mereka pun takut memanggil perhatianmu. Mereka tidak hanya diam, mereka menahan napas. Mereka takut, karena mereka tahu. Ketika kekuatanmu mulai bersinar, suara mereka hanyalah gema yang memudar. Diam mereka bukan pujian, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa mereka tidak tahu bagaimana menghadapi keberhasilanmu. Pengakuan bahwa kamu telah tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka bendung, dan tidak bisa mereka hancurkan. Ketika kamu telah melangkah sejauh ini, hanya ada dua pilihan bagi mereka. Menjadi saksi diam atau terlindas oleh kekuatanmu. Dan diam mereka adalah pilihan paling aman. Ingat, kekuatanmu bukan hanya tentang langkah-langkah besar yang mengguncang dunia, tetapi juga tentang keberanian untuk bertahan ketika dunia berusaha menjatuhkan. Kamu bukan hanya bertahan, tapi kamu melesat. Meninggalkan bayang-bayang mereka, meninggalkan keraguan yang dulu pernah berusaha menahanmu. Dan sekarang, kamu berdiri di sini. Kuat, teguh, tak tergoyahkan. Ingatlah bahwa setiap kemenanganmu bukan hanya untukmu. Itu adalah pesan untuk dunia. Pesan bahwa kamu tidak bisa diabaikan. Pesan bahwa kamu tidak bisa dihalangi. Dan pesan bahwa kamu sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Jauh. Karena itu, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa bahwa ini adalah waktumu untuk bersinar, maka kirimkan sinyal kuat ke semesta. Tunjukkan bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Caranya sederhana. Tekan tombol suka, tuliskan komentarmu di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak pernah tertinggal pesan-pesan penuh kekuatan seperti ini. Dan untuk setiap jiwa yang merasa bahwa waktunya telah tiba, aku tantang kamu untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol kekuatanmu, simbol tekadmu, dan simbol bahwa kamu tidak akan mundur lagi. Biarkan semesta tahu bahwa kamu telah memutuskan untuk bergerak maju, menembus batasan, dan meraih takdirmu. Karena ingatlah, dunia tidak pernah memberi jalan bagi yang lemah. Dunia memberi ruang bagi mereka yang berani. Dan hari ini, itu adalah kamu. Jadi, mari kita kirimkan pesan ini bersama-sama. Biarkan suara kita bergema, dan pastikan bahwa dunia mendengarnya. Ini adalah waktumu. Ini adalah panggilanmu. Dan ini adalah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bagian 1. Kekuatan yang tidak terduga. Membungkam kritik. Ada kekuatan yang tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa diukur dengan kata-kata, bahkan tidak bisa diraba oleh tangan. Kekuatan itu datang dari keberanian untuk melangkah di jalur yang tidak biasa, menembus batasan yang tidak pernah terpikirkan, dan menantang aturan yang selama ini dianggap mutlak. Itulah kekuatan yang membungkam kritik, bukan dengan ancaman, bukan dengan argumen, tetapi dengan hasil yang tidak bisa disangkal. Ketika seseorang melanggar aturan yang tak tertulis dan berhasil dengan cara yang tidak biasa, dunia tidak tahu bagaimana harus merespons. Orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal yang terprediksi mulai gelisah. Mereka yang terbiasa menggenggam kontrol lewat omongan dan prediksi mulai kehilangan pijakan. Karena kekuatan yang sejati bukanlah berjalan di jalur yang telah dilalui banyak orang, tetapi menciptakan jalan baru yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang berani. Kamu bukan hanya berbeda. Kamu adalah angin badai yang menghancurkan ekspektasi lama. Kamu bukan sekadar mengubah permainan, tapi menciptakan aturan baru yang membuat semua orang harus memutar ulang cara berpikir mereka.
Mereka yang dulu mudah mengkritik dan meremehkan, kini terdiam. Bukan karena kekaguman, tapi karena ketidakmampuan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya membicarakan sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencela sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran mereka. Mereka terbiasa dengan orang yang bisa ditebak, dengan langkah yang mudah dianalisis, dengan pola yang jelas. Karena dari situlah mereka merasa punya kekuatan. Mereka bisa bergosip, mengkritik, bahkan merencanakan strategi. Tapi ketika kamu melangkah dengan cara yang tidak bisa ditebak, semua itu runtuh. Tidak ada celah untuk dijadikan bahan cerita, tidak ada ruang untuk menebar kritik. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang lahir dari ketidakberdayaan. Dan disitulah kekuatanmu lahir. Dari ketidakmampuan mereka untuk memahamimu. Dari keberanianmu untuk berjalan di luar garis. Dari keteguhanmu untuk tidak mengikuti arus. Ketika kamu memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari sistem lama, kamu bukan hanya menciptakan jalan baru untuk dirimu sendiri, tapi juga memaksa orang lain untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Itulah mengapa keheningan mereka adalah mengenangkan kemenanganmu. Mereka tidak berbicara bukan karena mereka menghormatimu, tapi karena mereka tidak memiliki kosakata yang cukup untuk mendefinisikanmu. Mereka tidak berani berbisik, karena bahkan dalam bisikan pun mereka tahu, tidak ada yang bisa mereka gunakan untuk meremehkanmu. Kamu telah menciptakan sesuatu yang terlalu kuat untuk dilawan, terlalu besar untuk diabaikan, dan terlalu berani untuk disangkal. Dan yang lebih hebat lagi, kamu tidak membungkam mereka dengan ancaman atau paksaan. Kamu membungkam mereka dengan bukti, dengan hasil, dengan kesuksesan yang tidak bisa dihapus oleh kata-kata kosong. Kamu bukan hanya memenangkan permainan, kamu telah menciptakan permainan baru. Permainan di mana hanya orang-orang berani yang bisa ikut serta. Karena itulah, jangan pernah takut untuk berjalan sendiri di jalan yang belum pernah dilewati. Jangan takut untuk menjadi berbeda, untuk menciptakan perubahan, dan untuk mengguncang kenyamanan orang lain. Karena perubahan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk melawan arus. Dan ketika kamu berani, ketika kamu membuktikan dengan hasil nyata, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatanmu. Mereka yang dulu ramai mengkritik akan terdiam dalam keheningan yang penuh rasa takut. Mereka tidak lagi berbicara karena mereka tahu, setiap kata yang mereka ucapkan hanya akan memperlihatkan ketidakmampuan mereka memahami kekuatan yang kamu miliki. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah menciptakan perubahan. Biarkan keheningan menjadi saksi dari kekuatanmu. Karena kekuatan yang tidak terduga adalah kekuatan yang paling mematikan. Dan kamu adalah bukti dari kekuatan itu. Bagian 2. Ketakutan bayangan terhadap cahaya. Ada orang-orang yang hidup dan berkembang di balik bayang-bayang. Mereka nyaman bersembunyi di balik tirai keraguan, menyusun rencana dalam keheningan, dan melempar kritik dari kejauhan. Mereka tumbuh di tempat di mana kebenaran bisa dipelintir, di mana bisikan-bisikan bisa menjadi senjata yang mematikan. Mereka tidak perlu bertanggung jawab atas kata-katanya, karena kegelapan selalu menyediakan tempat berlindung. Namun, kehadiranmu adalah cahaya yang menyilaukan. Kamu bukan hanya melangkah, kamu menerangi. Kamu bukan hanya hadir, kamu membongkar semua yang tersembunyi. Kamu bukan hanya berbicara, tapi kamu menyuarakan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Dan disitulah ketakutan mereka mulai lahir. Bayangan tidak pernah nyaman ketika cahaya muncul. Mereka yang dulu berani berbisik, kini memilih diam. Bukan karena mereka menghormatimu, tapi karena takut ketahuan. Mereka yang dulu leluasa bergerak di dalam gelap, kini membeku di tempat, takut setiap gerakannya terbaca oleh sinar yang kamu pancarkan. Mereka yang terbiasa bersembunyi, kini ketakutan karena kehadiranmu memaksa mereka untuk terlihat. Ketakutan itu bukan selalu berwujud teriakan. Tidak. Ketakutan sejati adalah keheningan yang mencekam, ketidakmampuan untuk bergerak, dan ketidaksanggupan untuk melawan. Mereka tahu, setiap langkah yang salah akan membawa mereka keluar dari bayang-bayang dan menempatkan mereka di tengah sorotan yang tidak mereka inginkan. Kamu adalah ancaman bagi mereka, bukan karena kekerasan,
bukan karena paksaan, tapi karena kebenaran yang kamu bawa. Keberanianmu untuk berdiri tegak, untuk berbicara terang, dan untuk menunjukkan jalan telah menghancurkan kenyamanan yang selama ini mereka miliki. Kamu bukan hanya menghadirkan cahaya, tapi juga mengusir kegelapan yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Mereka bukan takut padamu. Mereka takut pada apa yang kamu representasikan. Mereka takut pada konsekuensi yang lahir dari kebenaran. Mereka takut bahwa setiap tindakan mereka yang keliru akan terlihat jelas di bawah sorotan sinarmu. Mereka takut bahwa dunia akan tahu siapa mereka sebenarnya. Dan ketakutan itu membuat mereka memilih untuk diam. Bukan karena hormat, tapi karena harap-harap cemas agar tidak ada yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Mereka memilih bersembunyi lebih dalam, berharap cahayamu tidak menyentuh tempat-tempat di mana mereka merasa paling aman. Tapi mereka lupa bahwa cahaya sejati tidak pernah bisa dibendung. Cepat atau lambat, setiap bayangan akan lenyap di bawah sinarnya. Namun, disinilah letak keindahannya. Kamu tidak perlu mengejar mereka. Kamu tidak perlu memburu bayangan itu satu persatu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus bersinar. Terus melangkah dengan kepala tegak, terus berbicara dengan lantang, dan terus berpegang pada kebenaran. Karena bayangan tidak akan pernah bisa bertahan di hadapan cahaya yang konsisten. Dan disitulah kamu memenangkan pertempuran. Bukan dengan perlawanan, bukan dengan perdebatan, tapi dengan keberanian untuk terus bersinar meskipun kegelapan mencoba menutupimu. Karena semakin terang cahayamu, semakin banyak bayangan yang akan lenyap. Dan ketika bayangan itu sirna, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang lahir dari ketakutan yang dalam. Jadi, teruslah bersinar. Teruslah menjadi terang bagi dirimu sendiri dan bagi dunia. Jangan takut jika kehadiranmu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nyaman. Karena terkadang, ketidaknyamanan adalah laqiyamu, alamigari, koi pertama menuju perubahan. Dan bukan tugasmu untuk membuat mereka nyaman dalam kegelapan. Tugasmu adalah menghadirkan cahaya, bahkan ketika itu membuat bayangan mereka merasa terancam. Biarkan mereka memilih jalannya sendiri. Ada yang akan berani keluar dari kegelapan dan berjalan menuju cahayamu. Ada pula yang akan tetap bersembunyi, takut menghadapi kenyataan. Tapi ingatlah, itu bukan bebanmu. Yang terpenting adalah kamu tetap berdiri tegak, tetap melangkah, dan tetap menjadi cahaya yang membongkar ketakutan mereka. Karena di dunia ini, keberanian bukanlah tentang siapa yang paling keras bersuara. Keberanian sejati adalah tentang siapa yang berani berdiri di tengah sorotan, tidak peduli berapa banyak bayangan yang mencoba menjatuhkan. Dan kamu adalah bukti nyata dari keberanian itu. Bagian 3. Mereka takut pada akuntabilitas, bukan padamu. Ketahuilah, ketakutan yang sesungguhnya bukanlah ketakutan terhadap sosokmu. Bukan karena kekuatanmu yang terlihat atau pencapaianmu yang memukau. Mereka tidak gentar pada dirimu, tetapi pada cermin yang kamu hadirkan dalam hidup mereka. Sebuah cermin yang memaksa mereka menatap dalam-dalam pada diri mereka sendiri, pada kenyataan yang selama ini mereka hindari. Keberhasilanmu bukan sekadar kemenangan atas rintangan, tetapi juga kemenangan atas keraguan dan ketakutan yang pernah mencoba menahanmu. Setiap langkahmu menuju puncak adalah pengingat yang menyakitkan bagi mereka tentang apa yang belum mereka lakukan, tentang peluang yang mereka sia-siakan, tentang mimpi yang mereka biarkan pudar, dan tentang kenyamanan yang mereka peluk erat. Sementara kamu memilih untuk berjuang. Ketika seseorang melihatmu melangkah dengan gagah berani, menembus batasan yang mereka anggap tak terjangkau, itu menciptakan ketegangan dalam diri mereka. Bukan karena benci, tapi karena mereka dipaksa untuk bertanya pada diri sendiri. Mengapa aku tidak seberani itu? Mengapa aku tidak melangkah ketika kesempatan datang? Mengapa aku hanya berdiri diam, sementara dia berlari menuju impiannya? Itulah yang membuat mereka takut. Mereka takut menghadapi akuntabilitas. Takut menatap wajah mereka sendiri dalam cermin dan melihat kenyataan bahwa yang membatasi mereka selama ini bukan dunia, bukan keadaan, bukan siapapun, melainkan diri mereka sendiri. Mereka ingin percaya bahwa alasan mereka tidak melangkah adalah karena kondisi yang tidak mendukung,
karena peluang yang tidak ada, atau karena keberuntungan yang tidak berpihak. Tetapi kehadiranmu menghancurkan semua alasan itu. Kamu adalah bukti hidup bahwa keberanian untuk bermimpi dan tekad untuk bertindak adalah satu-satunya kunci untuk melampaui batasan. Dan bukti seperti itu tidak mudah untuk dihadapi. Maka mereka mencari cara untuk melindungi diri. Mereka bicara di belakang, menyusun kritik yang tidak berdasar, berusaha menciptakan narasi yang bisa membuat mereka merasa lebih baik tentang kegagalan mereka sendiri. Bukan karena mereka benar-benar ingin merendahkanmu, tapi karena itu adalah cara termudah untuk menenangkan ketakutan mereka sendiri. Jika mereka bisa meyakinkan diri bahwa keberhasilanmu hanyalah kebetulan, maka mereka tidak perlu merasa bersalah karena tidak pernah mencoba. Namun, ketika keberhasilanmu menjadi terlalu jelas untuk disangkal, mereka kehilangan pegangan. Kata-kata mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Kritik mereka terdengar hampa, karena realita berbicara lebih keras dari gosip. Mereka tahu, setiap komentar sinis hanya akan memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Setiap usaha untuk meremehkanmu hanya akan menunjukkan rasa takut yang mereka sembunyikan. Dan saat itulah mereka memilih diam. Bukan karena mereka mulai menghormatimu, bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pendukungmu, tetapi karena mereka sadar, setiap kata yang mereka ucapkan hanya akan memperlihatkan kegagalan mereka sendiri. Diam menjadi benteng terakhir untuk melindungi harga diri yang mulai runtuh. Namun, jangan pernah salah sangka. Keheningan mereka bukanlah kemenangan mereka. Justru sebaliknya, itu adalah pengakuan tak langsung atas keberhasilanmu. Mereka diam bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka terlalu takut untuk menghadapi kenyataan. Mereka tahu, berbicara tentangmu berarti harus berbicara tentang apa yang tidak pernah mereka lakukan. Dan itu adalah luka yang terlalu dalam untuk mereka sentuh. Kamu telah memaksa mereka untuk melihat dunia dari sudut yang baru. Sudut yang menyakitkan. Karena itu menunjukkan betapa banyaknya kesempatan yang telah mereka lewatkan. Betapa banyaknya potensi yang mereka biarkan terbuang. Betapa banyaknya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi ketakutan mereka. Dan itu bukan hal yang mudah diterima. Namun disinilah kekuatan sejati terletak. Kamu tidak membungkam mereka dengan kata-kata. Kamu tidak melarang mereka berbicara. Kamu membungkam mereka dengan tindakan. Dengan keberhasilan yang tidak bisa disangkal. Dengan pencapaian yang tidak bisa dihapus oleh gosip. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang paling indah. Jadi ketika kamu mendengar keheningan, jangan salah mengartikan. Itu bukan tanda bahwa mereka telah melupakanmu. Itu adalah tanda bahwa mereka takut. Takut menghadapi kenyataan yang kamu representasikan. Takut pada diri mereka sendiri. Takut pada cermin yang kamu hadirkan. Dan kamu, jangan pernah berhenti berjalan. Jangan pernah berhenti bersinar. Karena di setiap langkahmu, ada pelajaran yang kamu ajarkan pada dunia. Bahwa keberanian untuk bermimpi, keteguhan untuk berjuang, dan ketulusan untuk bertindak adalah kekuatan yang tidak bisa dibungkam. Biarkan mereka diam dalam ketakutan mereka. Biarkan mereka bersembunyi dalam keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, kamu terus berjalan, terus melangkah. Terus membuktikan bahwa keberhasilan bukanlah milik mereka yang paling lantang berbicara, tapi milik mereka yang paling berani untuk bertindak. Kamu adalah bukti hidup bahwa batasan hanya ada dalam pikiran. Bahwa ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan keberanian. Dan bahwa keheningan bukanlah akhir, melainkan awal dari pengakuan diam-diam bahwa kamu telah memenang. Bagian 4. Kemenanganmu adalah dilema mereka. Setiap kemenangan yang kamu raih bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, melainkan sebuah cermin yang memantulkan kenyataan pahit bagi mereka yang hanya berani bermimpi, namun takut melangkah. Keberhasilanmu bukan sekadar kebanggaan, tetapi sebuah pengingat yang menyakitkan tentang setiap kesempatan yang mereka lewatkan. Tentang mimpi yang mereka biarkan pudar, dan tentang langkah-langkah yang mereka batalkan karena takut gagal. Setiap kali namamu disebut, setiap kali kisah keberhasilanmu bergema di telinga mereka, ada sesuatu yang terasa getir di dalam hati mereka. Bukan karena mereka membencimu secara pribadi, tetapi karena mereka merasa gagal terhadap diri mereka sendiri.
karena setiap kemenanganmu adalah pengingat bahwa mereka pernah memiliki impian yang sama, peluang yang sama. Tetapi mereka memilih untuk menunda, menunggu, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Mereka mungkin mencoba berbohong kepada diri sendiri, berkata bahwa mereka tidak peduli, bahwa keberhasilanmu bukan urusan mereka. Tetapi diam mereka adalah pengakuan tanpa suara, bahwa jauh di lubuk hati mereka ada rasa kecewa terhadap diri sendiri. Diam mereka bukan ketidakpedulian, melainkan ketakutan untuk menghadapi kenyataan yang menampar mereka dengan keras. Sebab dalam hati setiap manusia, selalu ada ruang kecil yang menyesal saat melihat orang lain mencapai sesuatu yang dulu pernah mereka impikan. Bukan karena iri, tetapi karena mereka sadar, mereka tidak seberani itu. Mereka tidak sekuat itu. Mereka tidak seteguh itu. Dan kenyataan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Namun disinilah dilema itu lahir. Mereka tidak bisa membencimu secara terang-terangan, karena jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan mengakui kegagalan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mencacimu tanpa menyakiti diri mereka sendiri. Sebab untuk membenci seseorang yang berjuang dan berhasil, itu berarti mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka sendiri yang terlalu takut untuk berjuang. Dan kenyataan itu terlalu pahit untuk diterima. Maka, mereka memilih jalan yang lebih mudah, diam. Mereka berpura-pura tidak peduli. Seolah-olah keberhasilanmu adalah angin lalu yang tidak mengusik mereka. Mereka menciptakan jarak, berharap rasa sakit itu memudar dengan sendirinya. Tetapi setiap kali kisahmu terdengar, setiap kali keberhasilanmu muncul di depan mata mereka, luka itu kembali terbuka. Dan diam itu menjadi semakin berat untuk ditanggung. Keheningan mereka adalah benteng pertahanan, sebuah upaya untuk melindungi diri dari kenyataan yang terlalu menyakitkan. Mereka diam bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana harus berkata-kata tanpa menyayat harga diri mereka sendiri. Dan disitulah kekuatanmu semakin jelas. Kamu telah menciptakan standar yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu telah melangkah begitu jauh, hingga setiap langkahmu bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga sebuah pengingat keras bagi mereka tentang keberanian yang tidak pernah mereka miliki, tentang tekad yang tidak pernah mereka kumpulkan, tentang kesempatan yang mereka biarkan terlewat. Namun, jangan biarkan rasa iba atau kasihan menahan langkahmu, karena kemenanganmu bukan untuk membuat mereka merasa kecil, tetapi untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin diraih bagi mereka yang berani berusaha. Kamu adalah inspirasi, meski saat ini mereka belum sanggup mengakuinya. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya berani menghadapi kenyataan, kisahmu akan menjadi pendorong bagi mereka untuk bangkit dan mulai melangkah. Biarkan diam mereka menjadi saksi betapa besar pengaruhmu. Karena dalam keheningan itu, ada ribuan kata yang tak terucap. Ada pengakuan yang terlalu berat untuk dikatakan. Dan ada penyesalan yang terlalu perih untuk dibagi. Tetapi kamu, teruslah melangkah. Teruslah menorehkan kisah kemenanganmu. Karena setiap langkahmu adalah pembuktian bahwa mimpi bukan hanya untuk diangan-angankan, tetapi untuk diperjuangkan dengan segenap keberanian dan keteguhan hati. Kamu adalah bukti hidup bahwa keberhasilan bukanlah milik mereka yang menunggu waktu yang tepat, tetapi milik mereka yang berani menciptakan waktunya sendiri. Bahwa kemenangan bukanlah milik mereka yang berdiam diri, tetapi milik mereka yang berani berlari meski tertatih. Jadi, jangan takut pada keheningan mereka. Jangan terhenti oleh tatapan yang seolah acuh, karena seringkali yang terdiam itu bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu terpukul untuk berbicara. Teruslah menjadi bukti bahwa keberanian tidak pernah sia-sia, bahwa keteguhan selalu berbuah hasil, dan bahwa impian hanya bisa diraih oleh mereka yang mau berjuang hingga titik akhir. Bagian 5. Ketidakpastian adalah kekuatan. Orang-orang merasa nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Mereka tenang ketika hidup berjalan dalam pola yang bisa diprediksi, ketika setiap langkah bisa ditebak, dan setiap keputusan mudah dipahami. Sebab, dalam kepastian ada rasa aman. Dalam keteraturan ada rasa nyaman. Namun, kamu hadir sebagai sebuah ketidakpastian.
Kamu adalah angin liar yang mengubah arah, gelombang yang tiba-tiba datang tanpa peringatan, dan badai yang mengguncang kenyamanan mereka. Kamu bukan sosok yang mudah ditebak, bukan pula seseorang yang mengikuti alur yang telah ditetapkan. Dan di sanalah letak kekuatanmu. Ketika mereka mencoba memahami gerakmu, kamu sudah melangkah lebih jauh. Ketika mereka berusaha menebak keputusanmu, kamu justru melangkah ke arah yang tak terduga. Mereka ingin memetakan langkahmu, tapi setiap peta yang mereka buat, selalu kamu hancurkan dengan tindakan yang tak sesuai dugaan. Kamu menciptakan pola baru, langkah baru, dan aturan baru yang membuat mereka kebingungan. Mereka takut, tapi bukan takut pada keberadaanmu semata. Mereka takut pada ketidakpastian yang kamu ciptakan. Sebab ketidakpastian adalah musuh dari kenyamanan, dan ketidakmampuan mereka memprediksi gerakmu adalah ancaman bagi rasa aman yang selama ini mereka pelihara. Mereka yang terbiasa merancang strategi dalam diam, yang senang menyusun rencana di balik layar, kini merasa kehilangan kendali. Mereka biasa menggantungkan keberanian mereka pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi. Mereka berani bersuara karena mereka yakin tahu bagaimana langkahmu. Mereka percaya diri berbisik di belakang karena mereka merasa sudah memetakan celah kelemahanmu. Namun, semua itu runtuh saat ketidakpastian menjadi senjata utamamu. Mereka tak lagi berani bicara, karena setiap kata yang mereka ucapkan bisa jadi akan terbantahkan oleh langkahmu yang tak terduga. Mereka takut salah prediksi, takut terjebak oleh asumsi sendiri. Dan ketika rasa takut itu melanda, keheningan menjadi pelarian yang paling aman. Apa yang membuat ketidakpastian begitu menakutkan bagi mereka? Karena ketidakpastian memaksa mereka untuk berpikir ulang, untuk menggali lebih dalam, dan untuk keluar dari zona nyaman. Dan itulah yang paling mereka hindari. Mereka tidak siap menghadapi dunia yang tidak bisa mereka kendalikan, dan kamu adalah wujud dari dunia itu. Dunia yang penuh dengan kejutan, tantangan, dan hal-hal yang tak terduga. Namun, di sanalah letak kekuatanmu yang sejati. Kamu tidak hidup untuk mengikuti jejak orang lain. Kamu tidak melangkah agar bisa diterka. Kamu melangkah untuk menciptakan jejakmu sendiri, untuk membangun jalanmu sendiri. Dan dalam setiap langkah itu, ada kekuatan yang tak bisa dibantah. Kekuatan untuk membuat orang lain berhenti, berpikir, dan takut melangkah salah. Kamu bukan hanya berbahaya karena keberhasilanmu, tetapi juga karena ketidakmampuan mereka untuk memprediksi arahmu. Kamu adalah teka-teki yang tak bisa dipecahkan, misteri yang tak bisa dijelaskan, dan itulah yang membuatmu tak tersentuh. Ketika orang lain bermain dengan strategi yang sama, kamu sudah menciptakan permainan baru. Ketika mereka menyusun rencana berdasarkan kebiasaan lama, kamu telah membuat aturan baru yang bahkan belum mereka pahami. Mereka sibuk mencari celah, tapi kamu sudah berada di tempat yang mereka tidak duga. Dan ketika mereka sadar akan hal itu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah diam. Diam untuk menghindari kesalahan. Diam untuk menyembunyikan ketakutan mereka sendiri. Diam karena ketidakpastian yang kamu ciptakan telah melumpuhkan mereka. Maka, teruslah menjadi pribadi yang tak terduga. Teruslah melangkah dengan arah yang sulit ditebak. Jangan biarkan dirimu dikurung oleh ekspektasi orang lain. Karena semakin kamu bisa menciptakan ketidakpastian, semakin besar kekuatan yang kamu miliki untuk tetap memimpin permainan. Ketika orang lain sibuk menunggu pola yang bisa mereka baca, kamu sudah jauh melangkah, meninggalkan jejak yang membingungkan, namun menginspirasi. Ketidakpastianmu adalah ketakutan bagi mereka, tapi justru itulah yang membuatmu bebas. Kamu adalah badai yang tak bisa diprediksi, angin yang selalu berubah arah, dan ombak yang selalu menciptakan gelombang baru. Dan dalam ketidakpastian itu, ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Biarkan mereka tetap diam, tetap bertanya-tanya, tetap takut melangkah. Karena selama mereka terjebak dalam kebingungan, kamu bebas melangkah ke depan. Teruslah menjadi teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Karena di balik misterimu, ada kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berani mengambil risiko untuk menang. Bagian 6. Jarak yang tidak terjangkau. Ada saatnya dalam perjalanan hidup,
ketika kamu melangkah begitu jauh hingga orang-orang yang dulu berusaha menjatuhkanmu hanya bisa menatap dari kejauhan. Mereka yang dulu berani mengkritik, yang lantang menebar keraguan, kini hanya mampu menjadi penonton bisu. Bukan karena mereka telah berhenti berusaha, tetapi karena mereka akhirnya sadar bahwa ada jarak yang tak lagi bisa mereka jangkau. Ada ketinggian yang tak lagi sanggup mereka raih. Kamu tidak lagi berada di level yang sama. Kamu telah menapaki tangga demi tangga, menembus batas demi batas, hingga akhirnya mencapai puncak yang tidak bisa mereka kejar. Kamu bukan sekadar melangkah lebih cepat, tetapi kamu telah menciptakan jalur baru, jalur yang tidak mereka mengerti, jalur yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan ketika jarak itu terbentuk, ketika ruang itu semakin lebar, bukan hanya keberhasilanmu yang menakutkan mereka, tetapi juga kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi punya akses untuk mendekat. Mereka tidak lagi punya kekuatan untuk menyentuh atau bahkan mempengaruhi langkahmu. Dulu, mereka mungkin berpikir mereka bisa menghalangimu dengan kata-kata, dengan bisikan, atau dengan rencana-rencana kecil yang disusun dalam diam. Mereka percaya, suatu saat mereka bisa menjatuhkanmu. Bahwa jika mereka cukup sabar, cukup licik, atau cukup gigih, mereka bisa melihatmu terjatuh. Namun kenyataan berkata lain. Setiap langkahmu adalah penegasan bahwa kamu bukanlah orang yang mudah ditumbangkan. Setiap pencapaianmu adalah bukti bahwa kamu bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Dan setiap kegigihanmu adalah tamparan bagi mereka yang memilih menyerah sebelum berjuang. Kini, jarak itu bukan lagi sekadar fisik, melainkan mental dan spiritual. Kamu telah melangkah menuju level yang tidak bisa mereka raih, bukan karena kamu menutup jalan bagi mereka, tetapi karena mereka sendiri yang memilih untuk berhenti melangkah. Mereka memilih kenyamanan di tempat yang sama, sementara kamu memilih ketidaknyamanan yang penuh dengan perjuangan. Kamu tidak hanya mengalahkan mereka, kamu telah melampaui mereka. Kamu bukan hanya memenangkan permainan, tapi kamu telah menciptakan permainan baru yang aturannya tidak bisa mereka pahami. Kamu adalah sebuah fenomena yang tidak bisa mereka tiru, sebuah perjalanan yang tidak bisa mereka tempuh. Dan ketika mereka menyadari hal itu, keheningan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Mereka tidak lagi berusaha melawan, karena mereka tahu, melawanmu hanya akan menguras tenaga dan membuat mereka semakin terluka oleh kenyataan. Mereka tidak lagi berusaha bersaing, karena mereka tahu, perlombaan ini sudah lama kamu menangkan. Keheningan itu bukan tanda hormat. Itu adalah tanda penyerahan. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka tidak lagi punya kekuatan untuk menyentuhmu, apalagi menjatuhkanmu. Dan bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka memilih untuk berhenti berusaha. Namun jangan salah sangka. Jarak itu bukan sesuatu yang kamu ciptakan untuk menjauhkan diri. Jarak itu terbentuk karena perjalananmu yang terus melaju, karena langkahmu yang tak pernah berhenti. Kamu tidak pernah berusaha meninggalkan mereka. Kamu hanya berusaha mengejar takdirmu. Dan mereka yang tidak sanggup mengikuti, akhirnya tertinggal dengan sendirinya. Itulah harga dari pertumbuhan. Ketika kamu memilih untuk terus berkembang, selalu ada yang akan tertinggal. Ketika kamu memilih untuk terus melangkah, selalu ada yang akan berhenti di tengah jalan. Dan itu bukan salahmu. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Maka, jangan pernah merasa bersalah atas jarak yang kini memisahkanmu dari mereka. Jangan merasa bersalah karena telah melangkah lebih jauh, karena telah menciptakan kehidupan yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Karena setiap langkah yang kamu ambil bukanlah untuk meninggalkan siapapun, melainkan untuk memenuhi panggilan hidupmu sendiri. Teruslah melangkah, teruslah melaju. Biarkan mereka yang memilih untuk berhenti, tetap diam di tempatnya. Jangan menoleh ke belakang hanya untuk menyamakan langkah dengan mereka yang tidak ingin bergerak. Karena tugasmu adalah maju. Tugasmu adalah menembus batas. Tugasmu adalah melampaui segala yang menghalangi. Biarkan keheningan mereka menjadi saksi bisu, bahwa kamu telah berhasil menaklukkan bukan hanya rintangan, tetapi juga keraguan yang dulu pernah mereka semai. Biarkan jarak itu menjadi bukti nyata bahwa keteguhan dan keberanianmu telah membawamu menuju puncak yang tidak semua orang sanggup capai. Karena pada akhirnya,
Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang mendukungmu atau seberapa banyak yang berbicara tentangmu. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa melangkah, melaju, dan berdiri tegak meskipun tidak ada seorang pun yang berani menemanimu. Dan kamu telah membuktikan itu. Kini, kamu berdiri di puncak yang megah, di tempat di mana hanya mereka yang berani bermimpi dan berjuang habis-habisan yang bisa berdiri bersamamu. Dan bagi mereka yang memilih diam, biarkan mereka menjadi saksi bisu dari perjalananmu yang luar biasa. Jarak itu adalah bukti bahwa kamu telah menang, bahwa kamu telah melampaui keraguan, kritik, dan segala keterbatasan yang dulu ingin menghalangimu. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah menciptakan jarak. Karena semakin jauh kamu melangkah, semakin kuat bukti bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi telah menguasai permainan ini sepenuhnya. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, dalam setiap rintangan yang kamu hadapi, dan dalam setiap kemenangan yang kamu raih, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Bahwa kamu bukanlah seseorang yang mudah dipatahkan. Kamu bukan sekadar penantang biasa. Kamu adalah kekuatan yang lahir dari perjuangan, keteguhan, dan keberanian untuk melawan arus kehidupan. Diamnya mereka bukanlah tanda hormat, melainkan tanda ketakutan. Ketakutan karena kamu telah melampaui batas yang mereka pikir tidak bisa ditembus. Ketakutan karena kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang tahu apa yang diinginkannya dan bersedia berjuang sekuat tenaga untuk meraihnya. Keberhasilanmu bukan hanya milikmu sendiri. Itu adalah pesan bagi dunia bahwa batasan hanyalah ilusi, yaitu ilusi. Dan bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang memudar di hadapan cahaya keberanian. Kamu telah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang berbicara tentangmu, tetapi tentang seberapa jauh kamu berani melangkah ketika semua orang meragukanmu. Dan kini, di atas puncak yang telah kamu raih, kamu tidak butuh tepuk tangan dari mereka yang dulu meragukanmu. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka yang memilih diam dalam ketakutan. Karena kemenanganmu sudah berbicara lebih lantang daripada kata-kata mereka. Setiap langkahmu adalah pernyataan yang tak bisa dibantah, bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang berani berjuang, berani jatuh, dan berani bangkit kembali. Jadi, tetaplah melangkah. Jangan pernah takut pada keheningan, karena keheningan mereka adalah pengakuan diam-diam atas kekuatanmu. Jangan pernah ragu terhadap jarak yang terbentuk, karena jarak itu adalah bukti betapa jauhnya kamu telah melangkah. Dan jika kata-kata ini menggema di hatimu, jika kamu merasa bahwa pesan ini adalah panggilan untuk terus melaju, maka jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk menerima dan melanjutkan perjalanan luar biasamu. Tekan tombol suka sebagai tanda keberanianmu. Tuliskan komentarmu di bawah sebagai wujud keyakinanmu. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan penuh kekuatan seperti ini tidak pernah terlewatkan. Dan bagi mereka yang merasa waktunya telah tiba, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol tekad, keteguhan, dan keberanianmu untuk terus melangkah tanpa ragu. Karena perjalanan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Dan ingat, dunia bukan untuk mereka yang hanya menonton dari pinggir, tetapi untuk mereka yang berani melangkah ke tengah arena, menantang segala batas, dan membuktikan bahwa mereka layak untuk menang. Tetaplah kuat, tetaplah melangkah, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena ini adalah waktumu, ini adalah panggilanmu. Dan dunia sedang menunggu untuk melihat jejak luar biasa yang akan kamu tinggalkan.